masih siang hari dan cuaca sama kayak kemarin masih mendung. Nah, kita sebenarnya bakal review motor yang juga nggak baru-baru lagi, masih nggak jauh dari Fazio, cuman ini umurnya lebih baru dari Fazio, cuman baru dapet platnya sekarang. Jadi dari Hondanya sendiri nggak dapet STCK, jadi langsung plat hitam. Motornya adalah ADV 160. Kita bakal review kelebihan dan kekurangannya ya, tapi sekilas aja karena sebenarnya motor ini jarang dipakai, lebih sering kepakainya yang Fazio. Nah, jadi kenapa membeli motor ADV ini sebenarnya coba-coba, tapi ternyata setelah dicoba sehari dua hari untuk harian nggak terlalu nyaman. Jadi akhirnya ambil yang motor kecilan tapi yang agak nyaman. Satu, kalau misalnya yang harus diperhatikan dari beli ADV adalah PR-nya lumayan banyak karena suspensinya lumayan keras, depan belakang. Terus ini mungkin kalau menurutnya boncengan empuk, tapi belum pernah nyoba boncengan juga. Jadi kalau misalnya kena jalan rusak tuh banyak bunyi dek dek deknya gitu. Tapi suspensi depannya sih nyaman. Jadi dia deg-degnya itu bukan karena suspensi depannya kurang nyaman, karena getarannya lumayan gitu. Ini review beneran ya. Memang di lapangan kayak gitu ngerasainnya. Tapi mungkin nanti seiring dipakai mungkin dia akan lebih halus. Oke, itu sekilas saja ya. Tapi kalau dilihat dari segi, karena ini bentuknya masih mirip sama yang sebelumnya, yang generasi 2019 ya, sekarang 2022. Jadi sebenarnya bentuknya masih mirip-mirip, dia ada perbedaan di sampingnya. Ini lebih runcing. Kalau misalnya yang dulu kan dia ada ya nonjol-nonjolnya gitu keluar warna silver ya. Tapi ini khusus yang CBS sekarang warnanya glossy, dan khusus yang ABS warnanya ngedoff. Jadi ini versi yang ABS. Nah, eh enaknya apa sih pakai ADV tuh? Enaknya kelebihannya adalah dia motornya tinggi. Jadi kalau misalnya kena yang jalan kurang bagus gitu ya, nggak bakal jeduk-jeduk. Terus dia windshieldnya juga bisa diatur kan, ada settingannya, jadi dia bisa lebih tinggi. Terus bannya dual purpose, jadi bisa di pasir-pasiran hayo, di aspal juga hayo. Ini juga knalpotnya juga lumayan tinggi, jadi dia kalau kena air nggak bakal, ya kalau banjir nggak bakal terendam lah istilahnya gitu. Terus lampu depan, lampu belakang masih sama, masih LED. Terus shock breaker belakang ada shock breaker tabung. Jadi sebenarnya kelebihannya adalah dia adalah motor adventure yang bisa di dua alam. Intinya sih itu ya. Dia udah pada tahu yang punya ADV juga. Jadi yang lain-lainnya sih speedometernya baru. Terus ini ada USB charger, sayangnya nggak ada kuncinya, jadi udah 12 volt. Terus karena ini batch pertama ya, belinya udah lumayan lama lah, sebulan, tapi baru dipakai sebulan kemudian karena baru ada platnya. Jadi untuk ukuran batch pertama sih ini ya wajar, masih banyak kekurangan. Jadi buat HM harus lebih ekstra lagi, tapi nggak apa-apa karena ketika saya mencoba klaim kekurangannya ditangani dengan baik. Jadi nggak, yang punya ADV kalau nanti misalnya ada masalah, ada kekurangan, mereka responnya cepat kok. Jadi kalau misalnya bukan karena YouTube atau apa, karena memang mereka ngutamain konsumennya gitu. Lampu udah LED ya dari depan, lampu sen juga udah LED dua-duanya. Ini beberapa dapatnya udah diganti. Kayak ini handguard bawaannya. Terus ini spion sirkuit variasi black diamond. Terus PR-nya selain shock breaker harus ganti ini nih. Eh, kasih anti gores ya buat speedometernya.
Terus ini juga, ini sih bebas, boleh ganti boleh enggak, tapi ada pilihan yang harus pakai lem, ada juga yang langsung baut 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 ke bawah gitu bawaannya, kan ada ya kayak bandul-bandulnya gitu. Terus tampilan sih kalau dilihat di jalan tuh dia kayak moge banget, jadi motornya tuh memang besar. Lihat aja dari samping, jadi tuh eh, otot-ototnya keluar ke kiri dan ke kanan, jadi berasa bawa motor itu kayak bawa moge, padahal mah sebenarnya enggak. Ini sih motornya ya kecil-kecil aja sebenarnya gitu, kelihatannya aja gitu. Terus bagasinya pasti muat helm karena dia 30 liter, udah coba. Nah, kunci udah keyless. Terus kalau misalnya beli yang ABS, dia kan ada emergency stop signal, jadi kalau misalnya kita ngerem mendadak, untuk memberitahu kalau kita sedang ngerem mendadak, dia bakal sendnya kedip-kedip 2 kali gitu. Lainnya sih overall standar ya, jadi masih sama kayak yang lama. Jadi kalau misalnya kalian mau beli ADV, PR-nya adalah ganti shock breaker belakang, sama beli itu tuh, anti gores buat layar. Kita lihat layarnya ya, layarnya nyalanya. Nah, nah ini ada jam nih di sini. Nah, kalau misalnya beli yang ABS kan di sini ada HSTC-nya ya, jadi nanti muncul tandanya di sini. Kan ini karena CBS jadi nggak ada. Tapi ini informasinya udah lumayan lengkap. Dia kan ada suhu, ada tegangan aki, terus ini komposisi bahan bakar, lama nyala mesin, elapse-nya. Terus ini bawahnya trip A, trip B, sama kilometernya berapa. Jadi kalau yang tipe CBS ya cuma sampai situ aja gitu. Terus kalau soal gredek gimana? Sudah bisa dipastikan ini nggak gredek lagi, cuma memang suara mesinnya tuh meraung-raungnya lebih kerasa gitu. Jadi dia udah nggak gredek lagi, kalau ditarik gitu ya, torsi awalnya langsung lari, nggak ngeden gitu. Cuman jadi karena sebelumnya pakainya itu PCX, jadi kalian harus pembiasaan yang biasa bawa motor kecil. Karena ini stangnya lebar, jadi posisi duduknya sudah tinggi, terus harus dipaksa tangannya melebar. Jadi untuk awal-awal butuh pembiasaan karena akan agak pegel di pergelangan tangan sini, sama nyesuaiin stang lebarnya gitu. Itu sih overall. Jadi karena berubahnya ya sedikit-sedikit, jadi itu yang bisa disampaikan. Jadi kalau memang kalian nyari motor adventure sih sebenarnya masih banyak pilihan lain, tapi ini ya jadi salah satu pilihan aja. Kalau misalnya pengen yang lebih mahal banyak, yang lebih murah juga ada gitu. Tapi kalau kalian lebih mengedepankan kenyamanan lebih, ya tinggal ganti aksesorisnya aja gitu. Tapi kalau ini sih untuk yang belum pernah beli ADV mungkin akan senang, tapi kalau misalnya sudah ada yang pernah beli akan senang karena dia punya mesin baru yang sudah ESP Plus sama 160 cc. Selain itu sih rasa berkendaranya masih sama. Oke. Oke, sekian review ya dari video Dido Channel. Jangan lupa klik like dan subscribe. Kalau misalnya mau komen atau mau ada kritik atau saran atau pertanyaan seputar ADV, boleh nanti komen di bawah. Oke, sampai ketemu lagi. Bye bye.